Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan dan yang sama-sama kita ta'zimi, Al-Mukarram Guru Haji Ahmad Supiani MAP dari Tamban, yang insya Allah beliaulah nantinya yang akan menyampaikan ceramah agama pada malam hari ini. Insya Allah kita akan mengambil banyak ilmu dari beliau, dan kita berharap kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kami hormati Kepala Desa Kolam Makmur Bapak Dwi Triyono beserta staf, dan yang kami hormati pula Kepala Desa Sidomulyo Bapak Ahmad Umar. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala Bapak Suparman. Yang kami hormati Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru agama dan guru-guru ngaji, serta bapak dan ibu para tamu undangan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah pada malam hari ini tanggal 6 September 2025 bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita semua dapat berkumpul di Masjid Baitul Makmur RT 4 Desa Kolam Makmur ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, telah kita lalui pembacaan syair-syair salawat yang dibawakan oleh grup salawat An-Nur. Kemudian kita memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Mari kita buka bersama acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan pembacaan Al-Fatihah tadi, semoga acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Guru Muhammad Yuliandi Hidayat SH. Kepada Guru Muhammad Yuliandi Hidayat SH, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول
حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang ketiga yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Kuala Makmur sekaligus mewakili daripada panitia penyelenggara kepada Bapak Dwi Triyono. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para guru-guru mengaji, wabil khusus guru kita pada malam hari ini, Guru Haji Ahmad Supiani MAP dari Kecamatan Mekarsari, Desa Tamban Raya Gurulah. Ya, tepatnya Desa Tamban Raya, Kecamatan Mekarsari. Selamat datang di Desa Kuala Makmur. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala, Bapak Suparman. Yang saya hormati kolega saya, Bapak Kepala Desa Sidomulyo yang baru saja telah dikukuhkan kembali. Selamat kepada beliau, terlihat wajahnya sangat ceria pada malam hari ini ya. Mungkin di antara kita yang paling bahagia malam ini nih Kepala Desa Sidomulyo nih. Nggih. Bapak Ibu sekalian serta yang saya hormati dan saya banggakan, anak-anakku dari grup Hapsi Anur, mudah-mudahan latihannya tetap semangat, tetap rajin, menjadi generasi penerus kita yang akan datang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita masih diberikan
kesehatan beserta umur sehingga kita dapat sama-sama berkumpul di halaman Masjid Baitul Makmur dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi yang kita peringati hari kelahirannya pada malam hari ini, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di kesempatan pada malam hari ini nanti di yaumul akhir semuanya mendapat syafaat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, tentu di sini kami mewakili segenap panitia penyelenggara mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Dusun 1 Desa Sidumulyo dan Dusun 1 Desa Kolam Makmur yang telah bahu-membahu, gotong royong, urunan, iuran, serta menyumbangkan harta benda dan tenaganya guna terselenggaranya acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua yang telah berkorban menyumbangkan harta dan juga tenaganya pada kesempatan malam hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal. Tentu mewakili panitia juga kami mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh jamaah yang hadir pengunjung pada malam hari ini. Manakala dalam kesempatan malam hari ini kami mungkin masih ada terdapat kekurangan-kekurangan ataupun kehilapan baik dalam menyiapkan tempat maupun hidangan. Mudah-mudahan semua dimaafkan ya Bapak Ibu kalau ada kesalahan dari panitia. Ya, terima kasih. Nah itu amanatnya tadi mewakili panitia, jadi supaya ini juga nggak terlalu lama, kasihan juga ini apalagi nggak biasanya ini kepala desa dan Pak Dewan ikut suruh ke depan, lama-lama nanti kasihan Pak, semutan ya Pak Umar ya. Ya jadi kita paham aja, makanya mungkin kita nggak perlu terlalu lama. Terakhir dari pemerintah Desa Kolam Makmur saya menyampaikan informasi bahwa kita masih ada program UHC yaitu BPJS Kesehatan Gratis dari pemerintah kabupaten yang kuotanya masih ada. Manakala masih ada masyarakat mungkin yang belum terdaftar atau kami mungkin sebenarnya sudah hampir semua kami daftarkan, tapi ada juga beberapa yang tidak masuk. Nanti mungkin kalau ada merasa yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan bisa segera melapor ke desa Bu, Bapak Ibu sekalian, terutama apalagi yang mungkin sudah usianya cukup sepuh dan mungkin ada penyakit supaya bisa meringankan. Jadi karena ini programnya masih ada UHC, jadi BPJS Kesehatan Gratis, nanti bisa datang ke kantor desa untuk menanyakan persyaratan. Nanti bisa menghubungi Kaur Kesra ya di hari jam kerja di kantor Desa Kolam Makmur. Mungkin mumpung kesempatannya masih ada dan kuotanya masih ada. Mungkin itu saja, tidak perlu terlalu berlama-lama. Setelah ini mari sama-sama kita dengarkan bersama penyampaian dari guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nanti dapat menjadi pembelajaran dan dapat kita amalkan dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari ke depan. Saya atas nama panitia dan juga atas nama kepala desa serta pribadi, apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan pengucapan, saya juga mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas sambutan yang disampaikan. Acara selanjutnya yakni acara inti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Guru Haji Ahmad Supiani MAP dari Tamban, dan sekaligus kami mohonkan dengan hormat kepada beliau untuk memimpin pembacaan doa di akhir acara nanti.
Kepada Al-Mukarram Guru Haji Ahmad Supiani MAP, waktu dan tempat kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah. Cuaca cukup dingin. Mari kita hangatkan dengan menjawab salam. Semoga Allah mengabulkan hajat kita yang menjawab salam. Dengan menjawab salam, semoga Allah memberikan kesehatan terhadap kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu ganjil. Allah Ta'ala suka yang ganjil-ganjil. Karena Allah suka, yang kita cari dalam hidup ini adalah kesukaan Allah, atau istilah yang lain disebut dengan ridha Allah. Mari kita mencari ridha Allah dengan menjawab salam yang ketiga kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ardi was samawat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan. Salawatnya Bapak Ibu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sahibus syafa'ah wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bijahin nabi. Dastur udarrisukum ala sabilin niyyati bihi ankum. Hasyara fanada faqala wa idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujadaw wa bukiya. Wa bil fathi ya fattah hazil zakarhuma bil aimin nawir ya alima qulubana. Allahumma wasi' mashhadana bil yaqin ya qawiyyu ya matin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para habaib, para syaraib dimanapun mereka berada. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama. Tadi katanya guru-guru ngaji. Guru-guru ngaji dengan guru agama beda ya Pak? Beda ya. Sama, beda lah. Sama, lebih dikuatkan. Yang ulun hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala. Yang ulun hormati Bapak Camat ada? Kadada. Yang ulun hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Wanaraya ada? Ada. Sahib ulun. Sama-sama kami dari KUA. Yang ulun hormati Bapak Kepala Desa Kuala Makmur Sidomulyo.
Yang ulun hormati, hari kita luar biasa beliau menandungkan Al-Quran. Semoga barakah di Kolam Makmur ini khususnya, amin ya rabbal alamin. Terlebih khusus ulun hormati dan ulun muliakan dang sanak ulun Bapak Haji Lamidin beserta istri. Beliau teman ulun berangkat haji tahun 2017. Kami satu tenda di Arafah. Kebetulan waktu itu tendanya dibagi 3. Kami satu tenda dengan beliau. Dan batatai guring. Yang hormati sahib ulun juga di samping Bapak Sumarjan. Jadi ulun datang ke sini ini seakan-akan bukan orang asing. Dan ulun memang bukan orang asing. Karena ketemu sahabat-sahabat keluarga seberatan. Dan juga di sini ada sahabat-sahabat ulun, para guru-guru TPA. Mana guru-guru TPA dari mana raya di sini? Ada. Kemarin kami melatih guru-guru TPA sekecamatan Wanaraya selama 2 hari kemarin di kantor camat. Kebetulan jabatan ulun diamanahi menjadi Direktur LPPTKA Kabupaten Barito Kuala. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sekedar perkenalan daripada ulun. Pertama-tama dan utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah sangat banyak Bapak Ibu kepada kita. Dengan kemurahan Allah, Allah memberikan nikmat kepada kita luar biasa dengan kasih dan sayangnya. Allah memberikan nikmat kepada kita sementara kita membalas nikmat Allah itu terkadang dengan kemaksiatan. Tetapi Allah tetap memberi nikmat kepada kita. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Disinilah letaknya Rahman dan Rahim Allah. Kenapa Rahman dan Rahim Allah itu bisa Allah turunkan? Tak lain dan tak bukan karena kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita umat Nabi Muhammad ini Bapak Ibu sangat beruntung luar biasa. Salah satu tanda syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad ini adalah kita memperingati maulidnya Rasulullah. Sebagai tanda syukur, sebagai tanda terima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi Muhammad ini umat yang paling disayangi oleh Allah. Bayangkan nikmatnya betapa banyak Allah berikan kepada kita. Kita membalas nikmat Allah itu dengan kemaksiatan. Tetapi Allah tidak mencabut nikmat yang ada pada diri kita. Allah biarkan kita. Itu tandanya Allah sayang. Kenapa? Karena Allah memandang siapa nabinya, ya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak Ibu pikirkan, setiap hari kita yang wajib salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, perhatikan berapa sudah yang kita tinggalkan salat yang Allah wajibkan kepada kita. Kita terkadang sibuk dengan pekerjaan, zuhur tidak sembahyang. Kita asik di perjalanan pulang kerja, baik di kantor apalagi di sawit. Katanya Wanaraya ini gudangnya sawit. Kebun sawit, bukan gudang sawit. Kebun sawit. Ya. Pulang kerja tidak salat asar di perjalanan. Sampai ke rumah tidak salat maghrib. Kenapa? Kecapean. Isya tidak salat isya. Kenapa? Ketiduran. Subuh tidak salat subuh. Kenapa? Kesiangan akibat kelelahan. Terus berputar satu hari satu malam tidak pernah salat subuh, tetapi Allah tetap curahkan rahmatnya, sawitnya banyak buahnya. Benar? Benar.
Nah, ya kan? Alhamdulillah. Ini berkat siapa Bapak Ibu? Berkat Nabi Muhammad. Ini nikmatnya Allah berikan. Tapi Bapak Ibu jangan larut. Mentang-mentang Allah tidak menyiksa, mentang-mentang Allah tidak menegur, terus tidak sholat. Jangan. Bahaya. Waspada. Waspada. Di mana waspadanya? Takut kalau Allah beri istidraj. Apa arti istidraj? Lanjuran. Biarkan dia tidak sholat, biarkan dia dengan pekerjaannya, biarkan dia dengan kesibukannya, biarkan dengan aktivitasnya. Nanti kata Allah, awas, akan saya ambil. Berapa banyak orang yang kaya, sekejap dia jadi miskin. Lihat di TV, orang yang kaya, Saharuni, siapa lagi? Eko, Kuya, ya kan? Padahal hartanya dari mana? Bukan dari DPR katanya. Tetapi Allah mengambil, tidak mandang itu, karena Allah sudah sampai dia mencabut, karena dia sudah marah. Dia kirim orang lain, Allah ngambil. Itu Bapak Ibu contoh dengan kita. Contoh. Jangan sampai kita demikian. Tetaplah sholat Bapak Ibu sekalian. Dimanapun Bapak Ibu berada, ketika dalam pekerjaan panggilan azan sampai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, silahkan ambil air wudhu, sholat, lepas dulu pekerjaan. Tidak lama, 5 menit bisa. Kelamaan Ustaz, 2 menit bisa. Sembahyang kilat. Bisa. Tidak ada alasan tidak sholat Bapak Ibu. Tidak ada alasan kita tidak sholat. Kalau Bapak Ibu tidak sholat karena akibat terlalu kaya, nanti Allah hujah dengan Nabiullah Sulaiman. Karena nanti di akhirat seseorang akan ditanya, "Hei si fulan, kenapa kamu tidak sholat?" Jawabnya, "Ya Allah, sampeyan beri saya harta yang banyak. Coba sampeyan jangan beri harta yang banyak, saya akan sholat. Karena kebanyakan harta yang sampeyan beri, saya memelihara harta, siang malam menjaga harta, saya tidak sholat." Kata Allah, "Sejauh mana kekayaanmu? Lihat tuh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh kaya. Kaya bukan kaya-kaya, bujur-bujur kaya. Dan dia menjadi seorang raja, dan bukan kaleng-kaleng raja. Kalau kita di Indonesia jadi raja, paling-paling raja apa? Jadi presiden Indonesia aja. Kalau Nabi Sulaiman rajanya seluruh dunia, wilayah kekuasaannya seluruh dunia. Tetapi Nabi Sulaiman tidak meninggalkan sholat. Kita baru jadi ketua RT, sibuk rapat, tidak sholat. Tidak sholat. Baru jadi ketua RT. Monggo-monggo ketua RT, maaf, ketua PHBI. Maaf ketua PHBI, maaf. Asik melaksanakan ini, asik urus sana urus ini, sholatnya ketinggalan, rugi kita. Sama hanya Bapak Ibu, ini makanan enggak? Makanannya bikin sendiri, ketering, bikin sendiri. Karena sibuk bersama-sama bikin sendiri, sholatnya gimana? Yang dikerjakan pekerjaan sunat, peringatan maulid sunat, sembahyang wajib, mengerjakan sunat yang wajib ditinggal, gimana Bapak Ibu? Nah, kebablasan Bapak Ibu, kebablasan. Jadi jangan sampai kesibukan kita menyebabkan kita tidak sholat, jangan Bapak Ibu. Itu baru harta.
Yang kedua, ya Allah, saya tidak sholat karena saya miskin. Coba Allah kasih saya harta yang kaya, saya akan sholat, saya akan berzakat, saya akan berinfak. Satu masjid saya bangun, jalan yang rusak saya aspal. Pembakal ketemu di aspal. Ada hakun memakal di aspal, ya kan? Maunya kita, maunya kita. Jangan berdalih karena miskin lalu tidak sholat. Kata Allah, wahai fulan, kamu katanya miskin, kamu punya rumah enggak? Punya. Nah, kamu bukan miskin karena masih punya rumah. Ya Tuhan, rumah saya pemberian orang tua. Iya, sama aja pemberian warisan. Harta itu kan macam-macam datangnya. Nah, terus kata Allah, wahai si fulan, kamu katanya mengatakan miskin lalu kamu lupa salat. Mana kamu miskinnya dengan Nabiullah Isa alaihissalam? Kamu tidak punya rumah, oke. Tapi kamu punya istri enggak? Punya. Bahkan istri saya 3 katanya. Nah, ini biasanya Bapak Ibu, orang yang punya istri 3 itu dia tidak punya rumah. Dia kesana kemari, ngumpet kesana kemari, kesana kesini kesana, tidak punya rumah, seakan-akan begitu. Maaf. Kata Allah, wahai si fulan, kamu tidak sholat karena katanya kamu miskin, tapi kamu punya istri. Tuh Nabiullah Isa alaihissalam, dia masih bujangan. Nabi Isa tidak punya istri, dia tetap sholat. Jadi tidak ada alasan kita tidak sholat karena punya kemiskinan. Bapak Ibu, yang ketiga, tidak sholat karena sakit. Tidak sholat karena sakit kepala, tidak sholat karena demam, tidak sholat karena lumpuh, tidak sholat karena stroke. Kenapa kamu tidak sholat? Itulah ya Allah, andai engkau sehatkan saya akan sholat. Kata Allah, tidak. Sakitmu tidak seberapa, kamu stroke, kamu sakit kepala, kamu demikian tidak seberapa. Tuh bagaimana Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu sakit luar biasa, Allah berikan ujian di dalam tubuhnya ini, keluar ulat. Bayangkan, sampai keluar ulat, sampai Nabi Ayub itu diusir di kampungnya karena dianggap penyakit Nabi Ayub itu menular. Adakah di tempat kita orang sakit diusir dari kampung? Tidak ada kan? Malah difasilitasi. Kata kepala desa tadi, yang jangankan sakit, yang usia sudah ada disuruh bikin BPJS, artinya dihormati, dihargai dan disayangi, itu kan. Nah, ini baru sakit tidak salat, akan dihujjah oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu kita tidak melaksanakan sholat. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sholatlah kita sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Allah memberi nikmat kepada kita, yuk kita sholat, yuk kita sembahyang. Dengan sembahyang itu kita akan berterima kasih kepada Allah. Tetapi berapa banyak yang kita tidak sembahyang, Allah tetap beri nikmat. Nah, lagi-lagi ini adalah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo, nah, sudah ngantuk Bapak Ibu? Belum. Lanjut. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Di sini akan kita kaji Bapak Ibu. Rasulullah di dalam dunia ini dihadirkan oleh Allah untuk merubah watak umat manusia yang dulunya akhlaknya kurang baik dirubah menjadi baik, bukan menjadikan lebih pintar, bukan. Karena umat sejak dahulu sudah pintar-pintar. Buktinya di zaman kelahiran Rasulullah itu para pujangga banyak, para sastrawan banyak, sehingga ketika Al-Quran turun banyak orang-orang lain yang ingin menandingi Al-Quran. Itu menandakan mereka pintar-pintar. Kehadiran Rasulullah bukan untuk memintarkan, tetapi untuk merubah perilaku akhlak manusia yang kurang baik, membersihkan akhlak yang kurang baik menjadi akhlak yang mulia. Salah satu di antara akhlak mulia yang Rasulullah ajarkan kepada kita Bapak Ibu sekalian adalah bersifat hilim. Tahu Bapak Ibu hilim? Hilim bukan hilm kendaraan itu, bukan. Hilim itu namanya lambat marah. Bukan tidak marah, marah tapi lambat, ditahan. Hilm beda dengan sabar. Kalau sabar selamanya tidak akan membalas, disakiti apapun tidak membalas, bagaimanapun tidak membalas, itu sabar. Jadi kalau ada ungkapan katanya sabar itu ada batasnya, itu bukan sabar. Sabar itu tidak ada batasnya, selamanya sabar. Kalau membalas itu bukan sabar, namanya itu hilim. Hilim itu lambat marah, dia akan marah tapi nanti ada saatnya. Seperti Allah tadi kan, ini orang, akhirnya Allah ambil akhirnya. Nah, salah satu yang diajarkan Rasulullah kepada kita adalah bersifat hilim. Jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung, jangan mudah apalagi sakit hati. Terlebih-lebih di dalam rumah tangga Bapak Ibu, dua laki bini, dua laki istri, jangan mudah tersinggung, jangan mudah emosi. Tapi biasanya maaf Bapak Ibu lah, bibinian biasanya bila dalam berbadan dua biasanya mudah tersinggung. Itu biasanya katanya bawaan bayi. Katanya bawaan bayi. Masa bayi bisa marah? Masa bayi bisa marah? Kita hidup di zaman sekarang itu Bapak Ibu. Zaman sekarang kita lebih tepat yang namanya hilim. Karena di luar sana kita ini banyak orang-orang yang dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan statusnya sekarang kita bisa mudah tersinggung. Jangan tersinggung dulu, lambat marah Bapak Ibu. Bisa jadi orang berniat baik tapi kita salah sangka, padahal dia maksudnya baik tapi kita salah sangka. Ketika kita langsung marah bahaya. Maka oleh karena itu kita jangan langsung marah. Suami pulang ke rumah, sebelum pulang ada kawannya berfoto bersama gadis wanita cantik. Sampai ke rumah langsung ambil susunduk lawang, pukul lagi. Ini kan sarik nih, jangan. Ulun sendiri pernah Bapak Ibu demikian. Sampai ke rumah, alhamdulillah mamanya di rumah itu sudah lumayan tahan apilan. Tahu lapian tahan apilan, bahasa Banjar itu kebal. Kan kadang-kadang di peri kan panjang. Kita duduk di sini, seseorang duduk di sana. Ada yang memutu dari sana, berarti kan seolah-olah berhadapan, padahal di ujung sana. Nah, itu dipoto dari kawan, dikirim ke mamanya. Bu, ini bapak sama gadis aja. Padahal
jauh sana. Satu pernah. Tapi mamanya lambat marah, alhamdulillah. Siapa itu? Kita jelaskan. Kita tidak kenal karena kita duduknya aja jauh, tapi ini gambarnya dekat. Itu seakan dekat karena dari belakang kamera, apalagi kamera AI apa IA IA wah inilah AI. Ya Allah ya Rabbi, AI. Tapi yang tua-tua kadang ngerti AI itulah. Itu kan bahaya itu. Nah, pernah juga membonceng wanita samping, bawa sepeda motor, dipoto orang lagi. Sampai ke rumah mamanya senyum. Kenapa? Yang dibawa ini orang tidak kenal, ternyata ini ading ulun, orang tidak kenal pada ading. Sampai ini bapak sama gadis di belakang. Nah, ini bapak ibu. Tapi kalau kita cepat marah, ya sudah hancur rumah tangga, hancur rumah tangga. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah bapak ibu sekalian. Hati-hati. Jadi sifat hilm saat ini tuh perlu kita tanamkan bapak ibu. Jangan mudah mengambil kesimpulan. Ketika ada orang memberikan kabar, jangan langsung diterima. Cek and recheck. Apalagi berita mengatakan ini si fulan, jangan diterima. Apalagi membicarakan pembakal, ya kalau jangan diterima. Katakan pembakal, kada diberi sidin bantuan lagi. Misal itu jangan, kita tidak boleh. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kabar kepadamu dari seseorang yang fasik, jangan langsung kau terima. Fatabayyanu, tabayyun dahulu. Cek dahulu, cek, tanyakan benar apa tidak. Nah, andai benar pun jangan langsung marah, diselingi dengan sabar. Ada cerita bapak ibu, seorang kiai ini dengan bersifat hilimnya bapak ibu sekalian. Hilim. Seorang kiai punya santriwan, santriwati. Ketika suatu saat antara rumah kiai dengan musalla dengan masjid ini tidak jauh seperti ini, berteriak kedengaran, si fulan kesini, ya hadir kesini, kan kedengaran, tidak jauh dari musalla dengan rumah. Ketika itu si kiai di musalla ada mengajar dengan santrinya, ada ketinggalan barang, minta ambilkan sama santrinya ke rumah. Kebetulan di rumah ini si kiai punya anak perempuan yang cantik. Si santri ini sudah lama menahan rindu dengan anak kiai. Kesempatan tidak ada. Pas ketika itu ada kesempatan. Jadi kiai, kau ambilkan, anggaplah kacamata di rumah. Sampai di rumah, tugasnya mengambil kacamata, tetapi si santri ini menyalahgunakan amanah si kiai. Sampai di rumah, tanya kepada anak perempuan kiai, taruhlah namanya kalau bahasa Banjar itu Aluh. Nah, Aluh ya. Aluh, tuh bapakmu menyuruh aku mencium kamu. Wah, kan jauh tuh. Padahal perintahnya ambilkan kacamata, letaknya tuh di meja. Sampai ke rumah katanya, loh, bapakmu menyuruh aku mencium kamu. Si anak ini bakti sama orang tua antara percaya dengan tidak. Cuma karena bakti dengan orang tua, betul, tidak percaya. Nah, kiai, anak sampean tidak mau menyorong, ada mau menjulung Jawa Banjar. Anak menyum pipin nih, padahal lain.
Dikira kiai tadi kada mau menjulung kacamata. Kiai anak pian kada mau julung. Oh jadi kiai, loh julung. Aduh abah ini kenapa nyuruh julung pipiku? Karena masih turut dengan orang tua sudah julung sebelah, nah pipi kanan cium. Oh selamat dicium oleh si santri. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang namanya kejahatan satu kali pasti tidak akan puas, ya kan? Dapat satu mau dua, dapat dua mau tiga. Ulun pernah menanyakan orang ini kawin, sekalinya istrinya hamil sudah 7 bulan, berarti besar kan? Lalu ditanya berapa kali menggawi, berapa kali menggawi? Jawabannya apa? 17 kali. La ilaha illallah. Itu namanya yang namanya kejahatan tidak mau satu kali, satu mau dua, dua mau tiga. Bila kata kepargo kada ampi. Nah. Ringkas cerita julung kanan, cium dapatnya kanan. Hendak lagi. Nah, yang diambil ini maaf bukan kacamata lah, sandal. Yang diambil ini sandal, bukan kacamata. Maaf redaksi tersalah. Dijulung sebelah kanan. Si santri berteriak lagi, Kiai, anak pian menjulung sebelah kanan aja, sebelah kirinya tidak mau. Waduh, ja Kiai, gimana anakku ini? Masa sandal sebelah dijulung, sebelah kanan kiri kada mau. Nah, oh jadi Kiai anak lo julung sebelah kiri lagi, serahkan sebelah kiri. Nah, jasa Allah bapala abah. Karena orang tua yang nyuruh ya sudah. Nah, kiri cium. Oh, dapatnya cipika, cipiki, cipika, cipiki. Setelah dapat selesai, ambilnya sandal, bawanya ke hadapan Kiai. Nah Kiai, ini sandal sampean. Enggak, Kiai ini bingung juga. Kenapa anakku ini membantah? Biasanya tidak pernah bantah, sekarang membantah. Tapi sudahlah, itulah peristiwa. Selesai, pulang ke rumah Kiai. Sampai ke rumah apa yang terjadi? Tadinya anaknya ceria, periang, sekarang anaknya masam, pendiam, di kamar aja diam. Sehari, 2 hari, seminggu, bingung Kiai. Ada apa anakku ini? Oh hei anakku loh, kenapa kamu sekarang berubah? Biasanya kamu ceria, sekarang kamu pendiam, murung di kamar. Abah, bapak, kenapa bapak demikian jahatnya sama saya? Kenapa bapak jahat? Jahat di mana? Tadi itu santri bapak itu datang ke rumah sini, mau cium saya tidak mau, ujar sampean julung. Ulun julung sebelah kanan, japian julung keduanya. Bapak lah abah nih. Astagfirullah ya Kiai. Astagfirullah. Nah, marah kada Kiai? Marah, tapi Kiai bersifat hilim. Nah, tapi Kiai bersifat hilim. Sehari marah itu ditahan, diam aja. Sudah. Besok Kiai belajar lagi sama santri si Pulan ini. Sudah masuk catatan nih, sudah radar KPK ini. Ini orang berbuat masalah. Tapi kapan membalasnya ini? Cari situasi yang tepat. Sehari, 2 hari. Kebetulan sebulan berikutnya ternyata si santri ini lambat masuk, telat masuk. Nah, ajar Kiai, ada kesempatan. Kenapa kamu lambat masuk belajar? Maaf Kiai, ada sesuatu. Ujar Kiai, 1 hari aku maafi. Besok kenapa kamu lambat? Ini Kiai. Oh iya begitukah? Dah sekarang ujar Kiai, sini, aku panggil. Sekarang kamu katakan dengan jujur,
Kenapa 1 bulan yang lalu engkau menyalahgunakan amanahku? Kenapa? Yang mana Kiai? Aku minta ambilkan sandal, ternyata kamu mencium anakku. Dia mau julung sebelah kanan, hendak lagi yang sebelah kiri. Kenapa? Dengan nada ringan si santri menjawab, Masya Allah Kiai, apalah itu pipi Kiai, itu kan cuman kulit Kiai. Dibilangnya kulit. Bujur kada kulit Bu? Pipi kanan, pipi kiri itu kulit kada? Kulit, bukan tulang kan? Bukan tulang tapi kulit. Kiai ini sudah semakin amarah. Waduh ya Kiai ini, tapi kayaknya helm orangnya. Tidak sadar kayak diam aja. Oh iya kah? Ya, kata Kiai. Memang kulit kah? Iya. Jadi Kiai, nah sekarang ini ada uang. Ini ada uang 100.000 berian DPR semalam. Ku kasih kepadamu, ku berikan. Gak sana Pak Kiai. Sekarang musim durian. Sekarang kamu beli duri ke pasar, sehabis uang ini 100.000. Berapa durian sebiji? Waktu itu 10.000. Waktu dalam cerita, bukan wajah ini. Nah, tukarlah durian, beli durian 100.000 sebanyak 10 biji. Nah, waduh jasantri, alhamdulillah Kiai ini tidak marah kepadaku, padahal aku sudah berbuat salah kepada putrinya. Kiai dia. Jadi Kiai, sekarang kita berdua di sini, kita cuman berdua. Sekarang silahkan makan durian. Kiai yang membukakan, menguyak, minum, makan. Tak habis sebiji. Buka lagi oleh Kiai durian yang kedua, makan, habis 2 biji. Buka lagi yang ketiga, habis 3 biji. Buka lagi yang keempat, Kiai panas, durian 4 biji panas. Udah sanggup lagi Kiai? Kamu harus habiskan, kata Kiai, harus habis. Maaf Kiai, tidak sanggup. Oh, kamu harus taat kepada saya. Tidak bisa Kiai, ini panas, 4 biji durian kan? Bukan 4 biji dalamnya, 4 biji. Duriannya itu. Akhirnya apa? Ambil Kiai tadi kulit durian, trok lempar Kiai kepala, trok di kepala si santri, keluarlah darah. Kiai kenapa? Kamu marah? Nggak apa-apa aja Kiai, cuman kulit aja. Cuman kulit, jadi kulit dibalas dengan kulit. Pipi dibadahkan kulit, ya ada dibalas Kiai juga dengan durian kulit. Nah, itu kisah aja Bapak Ibu lah. Oke, kisah perbandingan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu sekarang. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita akhlak Bapak Ibu. Di rumah jangan suka marah-marah. Apalagi ibu-ibu, jangan suka marah-marah. Sama suaminya jangan suka marah-marah. Ujar ibu-ibunya, kalau suaminya datang bawa duit, saya tidak akan marah. Memang Bapak Ibu, ujian wanita itu duit, ujian laki-laki itu juga duit. Sama-sama berduit. Ibu-ibu bila lakinya kada berduit, ada yang ada uang, abang sayang, kada ada uang, abang aku tendang, bye-bye. Ujiannya duit. Laki-laki ujiannya duit juga. Semakin banyak duitnya, bisa babini pulang. Jadi doakan lagi itu jangan banyak berduit. Jadinya kada babini lagi, duitnya habis. Bujurlah bakal bayar. Bisa bujur bisa kada ya kalau lah. Bisa bujur bisa kada. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah.
Intinya Bapak Ibu kita dalam rumah tangga seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup kita itu bersama Bapak Ibu. Dalam rumah tangga tidak ada antara suami dan istri itu atasan dan bawahan dada. Yang ada adalah pasangan. Pasangan. Apa arti pasang? Saling memerlukan, saling membutuhkan. Karena kedua-duanya punya kekurangan. Istri dia punya kekurangan, suami dia juga punya kekurangan. Jadi kedua-duanya saling membutuhkan. Jadi tidak ada antara suami dan istri itu atasan dan bawahan, tidak. Sama, haknya sama, kedudukannya sama. Tapi ada yang beda Bapak Ibu. Kalau wanita ingin masuk surga mudah, kalau laki-laki ingin masuk surga sulit. Kenapa? Ya itulah. Kalau wanita itu masuk surga mudah. Pertama apa? Cukup melaksanakan segala perintah Allah. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, selesai. Kalau suami mau masuk surga berat. Suami banyak tanggung jawabnya. Dia punya istri, apapun pekerjaan istri, suami yang tanggung jawab. Tapi kalau istri beda, suami yang berbuat salah, istri tidak bertanggung jawab. Itu beda. Suami berbuat dosa, istri tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau istri berbuat dosa, suami bertanggung jawab. Itu bedanya. Jadi ibu-ibu hanya cukup taat sama suami. Apapun pekerjaan suami, no problem. Tugas ibu hanya taat. Coba lihat Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha. Siapa Sayyidah Asiyah? Istri Fir'aun. Istri Fir'aun. Fir'aun itu maksiatnya luar biasa Bapak Ibu. Tidak gampang-gampang maksiatnya Fir'aun itu. Apa? Sampai-sampai mengaku menjadi Tuhan. Kalau suami sampean paling-paling ke diskotek. Paling-paling minum-minuman, paling-paling sabung ayam, paling-paling jablay. Tidak mungkin mengaku jadi Tuhan. Kalau Fir'aun mengaku menjadi Tuhan, tapi istrinya Sayyidah Asiyah seorang muslim, ahli surga. Dia tetap bakti sama suaminya. Bulan puasa Bapak Ibu, ada bibinian betakunan ulun tanya nih, Ustaz, suami minta masakan nasi mau ke sawah, padahal bulan puasa, gimana Ustaz? Boleh hendak masakan? Ya, jelas-jelas tidak puasa. Ibu puasa enggak? Ya, puasa. Suami tidak puasa, minta masakan sanggup ke sawah. Oh jar ulun masakan. Apakah ulun berdosa, Ustaz? Membantu suami berbuat dosa? Jawabannya, ibu bukan membantu suami berbuat dosa, bukan. Suami bekerja, suami tidak puasa, suami berdosa, cukup dia dengan Allah yang berdosa. Ibu tidak berdosa. Ibu hanya tugasnya berbakti lawan suami, berbakti dengan suami. Ibu tidak menanggung dosa suami. Nah, itu bedanya. Jadi ibu-ibu itu mudah masuk surga, mudah aja. Nah, tapi kalau suami sulit. Walau suami di atas sajadah, Allahu Akbar, istrinya keluar tanpa jilbab, dosa. Suami yang di atas sajadah satu kali tasbih, dosanya bertumpuk-tumpuk karena istrinya keluar tanpa jilbab. Suaminya ke majelis taklim, istrinya main TikTok.
main TikTok ini dan itu misalkan, dosa. Jadi seorang suami itu berat, mau masuk surga berat. Jadi wajar aja suami itu dapat harta 2 kali lipat dari wanita. Ya kan, harta warisan kan? Laki-laki itu 2 bagian dari wanita karena tanggungannya berat. Karenanya memang membawa tanggungan berat. 2 biji tanggungannya. Kalau biminin kadada membawa tanggungannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jam 10:30. Lanjut. Cukup. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Akhlak yang kedua. Rasulullah mengajarkan kita ingin berbakti, selalu berbakti kepada kedua orang tua. Ini terakhir Bapak Ibu. Karena Rasulullah diutus ke dunia ini mengajarkan kita akhlak. Akhlak utama kita harus bakti kepada kedua orang tua, dimanapun orang tua kita. Andai kita jauh dari kita sekarang, mudah ambil HP, telepon, Mak, Bu, Pak, doakan saya di sini, doakan ulun di sini. Mudah. Bakti sama orang tua. Karena zaman sekarang Bapak Ibu sudah luar biasa. Anak kadang-kadang pendidikannya lebih tinggi dari ayah dan ibunya, dia berani. Yang lebih riskan lagi Bapak Ibu, suami istri atau si istri dia durhaka sama mertua. Bapak Ibu sekalian, orang tua kita itu ada 3 Bapak Ibu. Orang tua kita itu yang wajib kita berbakti itu 3. Pertama, yang melahirkanmu, Bapak Ibu di rumah. Yang kedua, yang mengajari kamu ilmu, guru kita, Bapak Ibu guru kita. Guru alif bata, guru tika Quran, guru di kelas 1, kelas 2, sanawiyah, SMP, SMA sampai sarjana, itu orang tua kita. Yang ketiga, orang tua kita adalah mertua, mintuha di orang Banjar. 3 macam ini wajib kita berbakti kepadanya. Yang paling riskan akhir zaman apa Bapak Ibu? Ini mertua ini nah. Mertua ini nah. Kadang-kadang si menantu ini sama mertua, ya Allah, dipandang sebelah mata. Padahal suaminya ini nah, andai tidak ada mertua tidak akan kita dapat suami. Atau sebaliknya istri kita ini nah, andai tidak ada orang tua kita, orang tuanya tidak akan dapat istri kita. Bayangkan mertua kita mulai mereka menyapih 1 tahun, 2 tahun, disekolahkan sampai sarjana. Sudah sarjana, begawi lagi jadi pegawai pulang misalkan. Dijulung ke kita. Ya kalau jadi bini nih, jadi laki. Sesudah jadi laki, jadi bini, orang tuanya kada dihirani, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di mana kita? Kada syukur. Kadang-kadang mertua datang, apa itu jenang tuha datang, butang duit gitu kan, sama mertua. Nauzubillah. Ini yang perlu kita jaga Bapak Ibu. Akhlak. Ini akhlak yang diajarkan Rasulullah agar kita jangan sampai demikian. Atau anak terhadap orang tua. Nang bujuran anak nih, bujur-bujur bakti lawan kita. Kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, ingat orang tua kita. Sebab apa yang kita kerjakan, pahalanya selalu kepada orang tua, baik orang tua hidup maupun orang tua sudah meninggal. Ini nah kita di sini duduk sinilah. Kita ini kan di majelis ilmu nih, majelis ibadah nih. Walaupun kita tidak membaca doa arwah, kebaikan yang kita kerjakan pahalanya mengalir orang tua yang ada dalam kubur kita. Mengalir.
walaupun tidak dibacakan dengan doa arwah. Karena apa? Karena anak dengan orang tua itu satu. Begitu juga sebaliknya, andai kita berbuat kejahatan, kita berbuat kemaksiatan, orang tua di kubur akan mendapat siksa, na'udzubillah. Oleh karena itu, mari kita berbakti kepada kedua orang tua. Cerita terakhir Bapak Ibu, ada satu kisah. Ini kisah ulun ambil dari guru ulun waktu guru sekumpul masih di Karaton Bahari. Nah, cerita ini bagi yang sudah mendengar menambah ingatan, bagi yang belum pengetahuan yang baru. Ada seorang anak yang bakti dengan orang tua, hidup di dusun, lain dusun satu lah. Hidup di dusun, lain dusun satu lain, maaf, sama ngarannya dusun aja. Nah, di paling ujung lagi rumahnya paling ujung, di dusun paling ujung, dan paling kecil rumahnya. Ringkas cerita, orang miskin, tapi seorang anak ini, dia seorang wanita, anak gadis, dia sangat bakti kepada kedua orang tuanya. Cita-citanya apa? Ingin menjadi anak yang kaya. Karena dia sakit hidupnya, ya Allah, kehidupan yang sangat miskin, berdoa agar merubah, nanti sudah besar merubah nasib orang tuanya, ingin menjadikan orang tuanya kaya. Dia akan bakti kepada orang tuanya. Ringkas cerita, di kampung itu kan pasti ada dua, ada yang miskin, ada yang kaya. Yang paling miskin ada, yang paling kaya juga ada. Kebetulan di tengah kota dari dusun itu ada seorang kaya raya, cuman usia tua, di atas 80, mbah di atas 80, tua. Kaya yang tua ini liurnya anom, liur muda. Karena disiden sugih kaya, walaupun umur 80 tahun ke atas, dan tua itu rupanya aja, jasadnya aja, awaknya aja, tapi dari pinggang ke bawah anom. Selera kaya ini mantap, ingin mencari istri yang umur 17 tahun. Subhanallah. Ada salah kaya itu sidin sugih, ada salah, dan itu tidak dilarang. Siapa yang melarang? Tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang dalam agama. Akhirnya Kai ini cari-cari di mana di kampung ini ada seorang anak yang bagus, ingin disunting oleh Kai. Kai ini kebetulan sudah 100 hari meninggal istrinya, nenek-nenek. Ingin cari anak, cari istri yang muda umur 17 tahun. Ternyata ada informasi bahwa di dusun itu, di ujung kampung, ada seorang wanita cantik, sangat muda, umurnya 17 tahun. Ringkas cerita, Kai ini badatang. Kai ini badatang yang namanya orang toha, pukulan toha. Pahamlah pian pukulan toha. Nah, badatangnya itu langsung orang tuanya yang didatangi, bukan dengan anak-anaknya. Pian ya kah abahnya si anak, enggak, aku aja kaya ada pangniat hendak menyunting anak pian, dengan ulun mengambil istri anak pian, mudahan keluarga pian bahagia. Karena kaya ini orangnya sugih benar, kaya raya. Ujar si nang abah tadi, enggak, kami akan bermusyawarah dengan anak, buliklah Kai. Akhirnya si orang tua tadi memanggil anaknya, nak, tadi ada anak Kai saudagar kaya, Kai 80 tahun ke atas umur, mau menyunting engkau sebagai istrinya. Kayak apa? Bagaimana pendapat anak anda? Apa jawab si anak? Anak ini bakti kepada kedua orang tua. Injih bah, injih mak, ulun apa jar pian, bila pian terima inggih, bila jar pian kada ulun terserah sampean. Bila sampean penerima inggih ulun terima, bila jar sampean kada. Tidak mungkin orang tua itu menyengsarakan anaknya. Nah, ini anak nang bakti Bapak Ibu sekalian.
tidak memilih sendiri cari jodoh, tapi terserah orang tua. Ringkas cerita disetujui oleh orang tuanya. Nah, ringkas cerita lagi, ringkasnya kawin. Karena yang kawin ini orang kaya, otomatis pestanya mewah. Satu. Yang kedua, karena calon istrinya ini masih muda, acaranya luar biasa. Ada kuda gipang, ada pencak silat, 7 hari 7 malam. Masya Allah, luar biasa. Karena terkaya di kampung, undangan sekampungan, kawin dengan seorang gadis yang muda. Setelah selesai pesta, lalu guringan tidur, lalu malam pertama. Lalu malam pertama, Kai ini orangnya berpengalaman, kada mau Kai ini timbak langsung, udah mau. Maaf Bapak Ibu, ini kisah orang yang bakti bola. Ketika mau guring, Kai ini dengan kelihayannya menjapai, memegang rambut istri. Guring betatai kan, japai rambut bini. Karena rambut ini gadis, otomatis rambutnya lembut, mulus, masya Allah. Kai luar biasa, asa berjalan di atas sapar tangan. Nah, ujar Kai, ngarannya anggaplah ngarannya Allah pulanglah, maaf ngaran sama loh, ini rambut siapa? Nah, merayu Kai ini malam pertama nih. Ujar si Allah, dahulu rambut abah, sekarang rambut pian Kai. Oh ma, Kai di kiau kakak, ya Allah. Himong Kai nang mengiau gadis. Apa aja Kai? Hahaha aja Kai. Tertawa Kai, nyaring. Imah menjapai rambut, turun pulang tangan Kai ke hidung bini. Ngaran hidungnya mancung, mulus, masya Allah. Rayuan Kai gitu aja. Hidung ini punya siapa loh? Ujar si Allah, dahulu punya abah, wah ini punya pian Kai. Hahaha aja Kai. Padahal Kai itu kayai. Turun pulang tangan Kai ini ke mulut, ke pipi. Oma lembutnya, ngaran gadis, lembut pipi nih. Loh, ini mulut pipi siapa? Dahulu punya abah, sekarang punya sampian Kai. Hahaha aja Kai. Benyaring terus tertawa Kai ini, kehimungan. Turun sampai ke dada. Nah, tercapai nang 2 biji. Umah Kai, asa nang 60 tahun yang lalu aja Kai, tercapai nang 2 biji nang itu. Bagus. Kota Baru ini pak aja Kai siapa ampunnya. Kota Baru, Gunung Bamiga. Oh iya, si anak dahulu punya abah, wah ini punya pian Kai. Oh mak Kai nyaring tertawa pulang. Turun pulang Kai sampai ke tengah nenginto. Sikat kupiah tuh nah. Sikat kupiah pahamai kalau sampai ke sikat kupiah. Ajar Kai nang ini pang siapa ampunnya. Dahulu anggit abah, wah ini anggit pian Kai aja. Nah di sini Kai kedak kalau lagi menahan. Ketawanya tuh sampai hilang suara Kai. Ketawanya saking nyaringnya hilang suara Kai. Ada bini tadi diraba dari rambut ini bekijim aja, ya kada bo. Pian tuh beli diraba bekijim kada. Karena diraba bekijim, Kai ini hilang tertawa, bebencilah Kai, bebuka mata si bini. Mana Kai nih? Tangan ada berikit masih di bawah. Lihat di ke samping. Ternyata Kai mulutnya tanganga. Wihang talimbah. Tahu wihang talimbah? Kada kawan mengantup, kada kawan menutup. Lihat di kada singgarakan Kai. Kiaulah dokter
periksa apa aja dokter, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal kayak. Diumumkanlah malam itu juga telah berpulang ke rahmatullah si Fulan bin si Fulan tadi malam jam Sabtu. Hah aja orang, maka kai kawin dustainya meninggal di Kalambo, bujur aja di Kalambo. Nah ternyata Pak kai meninggal karena ini istri, maka dapat harta warisan. Sugih si anak ini. Kenapa ya? Karena berbakti kepada kedua orang tua. Karena masih bujangan. Apa jar besar sekarang? Perawan apa namanya? Gadis kembang apa namanya? Janda kembang. Namanya janda kembang. Dibilang janda masih perawan, dibilang perawan sudah janda. Namanya janda kembang. Akhirnya dia sugih kaya, dapat harta warisan dari kaya. Nah ini berkat bakti kepada kedua orang tua. Jadi ini Bapak Ibu ulun ceritakan anak-anak santri di sekolahan. Ujar ulun bernikah hakun lah kawin daun kai. Ujar kak anaknya amun pasti mati hakunai. Asa pasti kayaknya mati. Cuma kayu wayah ini panjang umur. Banyak aja nambah anak. Ya kalau nah ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu inti daripada berbakti kepada kedua orang tua. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang dapat ulun sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang ulun sampaikan, berguna daripada diri ulun. Kalau ada kekurangan kehilapan minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.